Selamat pagi, kembali berjumpa dalam program Morning Call dari Departemen Pelayanan dan Kesaksian GPIB bersama saya Pendeta Malia M. Lena Koli, Pendeta Jemaat GPIB Immanuel Samarinda yang melayani di Pospelkes Sinar Kasih, Pospelkes Bukit Kasih, dan Pospelkes Gloria Tenggarong Seberang. Kiranya kita semua tetap memiliki pengharapan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mengawali berbagai aktivitas kita hari ini, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari bersatu hati untuk memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kepada Allah pemilik kehidupan kami yang kami kenal dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Engkau beri bagi kami. Kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Kami percaya bahwa ini adalah kesempatan yang Engkau berikan agar kami hidup senantiasa menyenangkan dan hidup di dalam kehendak-Mu. Kami hendak mengawali hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami di dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan dimampukan untuk memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Amos pasal 2 ayat 4 sampai dengan 5 yang menyatakan hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya, aku akan melepaskan api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Umat Tuhan, ada sebuah peribahasa yang tidak asing di telinga kita. Padi semakin berisi, semakin merunduk. Artinya, seorang yang semakin tinggi ilmunya, maka semakin rendah hatinya. Akan tetapi pada kenyataannya, kerap kali kita melihat seseorang yang berpengetahuan lebih akan mudah jatuh pada kesombongan diri, sulit mendengarkan, mudah mengabaikan, bahkan tidak menganggap orang lain yang dalam pandangannya lebih rendah daripada dirinya. Namun setiap orang yang memelihara kesombongan akan menerima ganjaran atas perbuatannya. Amsal 16 ayat 18 mengatakan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kesombongan hanya akan membuahkan kehancuran dan kejatuhan. Hal inilah yang membuat Tuhan menyatakan hukumannya atas bangsa Yehuda. Kerajaan Yehuda yang saat itu dalam kepemimpinan Raja Uzia sangat termasyhur di berbagai wilayah hingga ke Mesir. Dan kerajaan Yehuda memiliki kekuatan yang sangat besar. Kala itu mereka memiliki kekuatan pangan, pertahanan militer yang kuat, dan inovasi-inovasi baru pada alat-alat perang mereka. Lebih daripada itu, Yehuda dalam kepemimpinan Raja Uzia selalu mengalami kemenangan di dalam perang. Tapi semua itu terjadi karena Raja Yehuda ditolong oleh Tuhan. Sebab sesungguhnya ia adalah pribadi yang takut akan Tuhan dan hidupnya selalu melakukan yang benar di mata Tuhan. Akan tetapi ketika ia sudah menjadi raja yang kuat dan hebat, ia mulai jatuh di dalam kesombongan dan melakukan hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Bahkan ketika diingatkan oleh para imam, raja yang hebat itu justru menunjukkan amarah yang meluap-luap terhadap para imam. Singkat cerita, Raja Uzia mendapat ganjaran atas perbuatannya. Tuhan menjatuhkan tulah padanya dan sampai akhir hidupnya, ia hidup dalam pengasingan. Tak hanya rajanya yang ditegur oleh Tuhan, tetapi bangsa Yehuda pun mendapatkan teguran yang sama. Amos dalam bacaan kita hari ini diutus Tuhan untuk menyampaikan berita teguran Tuhan kepada bangsa Yehuda. Sebagai bangsa yang besar dan kuat, mereka menjadi sombong dan congkak. Sebagai bangsa yang sudah ditolong oleh Tuhan, tapi justru mereka menolak dan mengabaikan hukum Tuhan, tidak mau berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan,
dan kembali menyembah dewa-dewa yang dulu diikuti oleh nenek moyang mereka. Sebagai bangsa yang diberkati Tuhan, mereka tidak luput dan tidak kebal dari teguran Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sesungguhnya juga hendak mengingatkan kita semua. Pertama, kita semua yang hidup sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, hendaknya kita tidak hidup dalam kesombongan dan kecongkakan. Sebab semua yang kita terima adalah anugerah Tuhan, pemberian dari Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Salah satu sikap rendah hati di hadapan Tuhan adalah datang kepadanya dalam doa-doa pribadi kita. Doa bukan sekadar komunikasi kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya sebuah kesadaran akan kefanaan diri tanpa Tuhan. Hal yang kedua, firman Tuhan ini juga mengingatkan agar hendaknya kita harus memiliki kerendahan hati untuk hidup dipimpin dan dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya. Bagaimana kita menjadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Hidup yang tidak lagi dipimpin oleh kehendak diri kita, tetapi oleh kehendak Tuhan saja. Salah satu ciri pribadi yang hidupnya dipimpin oleh kehendak Tuhan, maka hidupnya, pikirannya, dan rohnya senantiasa dibaharui oleh firman Tuhan. Dan pembaruan itu akan terpancar dalam pola pikir, perkataan, dan perbuatannya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan bersama Pospelkes Sinar Kasih, Pospelkes Bukit Kasih, dan Pospelkes Gloria, ada satu kerinduan bersama untuk mempersiapkan diri menuju kemandirian Pospelkes. Namun sekali lagi, kami tidak memulai dengan kehebatan dan kekuatan kami. Kami tidak memulai dengan kegagahan kami, tapi kami mau belajar memulai segala sesuatu dengan membawa rencana ini kepada Tuhan, membawanya di dalam doa. Sebab bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi. Begitu pula dalam panggilan pengutusan GPIB sebagai gereja dengan wilayah pelayanan yang luas, dengan kapasitas yang besar. Kiranya GPIB senantiasa menjadi gereja yang rendah hati, yang terus mengandalkan Tuhan dan melakukan pelayanan dalam tuntunan firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, Amsal 16 ayat 5 mengatakan bahwa kesombongan adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak berkenan terhadap setiap kesombongan. Jika kita melakukan atau menyadari bahwa kita pernah bersikap sombong, congkak di hadapan Tuhan, mari datang memohon ampun kepadanya. Dan karena Tuhan tidak berkenan pada kesombongan kita, mari lepaskan segala kesombongan diri itu. Dan kiranya setiap kita terus berjuang untuk menjalani hidup yang penuh anugerah dengan mengandalkan Tuhan dan mau dipimpin oleh Tuhan. Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya.